Halo, kembali lagi di channel kita Felix si pencinta fisikawan. Nah teman-teman, kali ini kita bakal belajar suatu hal yang gak cuma penting di sekolah, tapi juga terjadi setiap hari di sekitar kita loh. Nah, hari ini kita akan bahas hukum-hukum gas dan juga termodinamika. Tentunya kita bakal jelasin dengan cara yang simpel dan mudah diingat. Langsung aja, yang pertama kita ke hukum boiler. Jadi yang pertama itu hukum boiler. Hukum boiler itu bunyinya, jika dalam suhu tetap, maka volume akan berbanding balik dengan tekanan. Dengan rumus P dikali V sama dengan konstan. Yang artinya bahwa apabila tekanan makin besar, maka volumenya semakin kecil. Hukum Charles menyatakan bahwa volume gas ideal berbanding lurus dengan suhu mutlak Kelvin. Kalau tekanannya tetap. Jadi, jika suhu naik, maka partikel gas akan bergerak lebih cepat. Mereka akan membutuhkan tempat yang lebih luas sehingga volumenya akan naik. Contohnya itu, coba kalian panaskan balon. Nah, balon itu bakal jadi gede kan? Nah, itulah hukum Charles. Nah sekarang ada hukum Gay-Lussac. Tekanan gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya jika volumenya tetap. Contohnya adalah ketika aerosol dipanaskan. Itu suhunya tetap, volume naik dan tekanan naik. Nah itu bisa meledak. Jadi jangan taruh benda bertekanan tinggi dekat api ya guys. Jadi yang terakhir itu hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, itu hukum dari semuanya itu digabung dan kita bisa tulis P kali V per T. Nah, kalau ada variabel yang berubah, dua lainnya itu mesti menyesuaikan. Misalnya, suhu naik, maka tekanan dan volume akan naik. Jika volume turun, maka tekanan akan naik. Jika tekanan naik, maka suhu akan naik. Sekarang kita akan membahas termodinamika. Termodinamika adalah cabang fisika yang mempelajari kalor, energi, dan kerja. Ada beberapa besaran utama, yaitu usaha, kalor, energi dalam, suhu, tekanan, dan volume. Dan sistem ini berlaku dalam sistem tertutup maupun terbuka. Contohnya piston, kulkas, atau AC. Jadi ada 4 hukum utama. Hukum ke-0 itu kalau A setimbang suhu dengan B dan B setimbang dengan C, maka A sama dengan dasar termometer. Nah yang kedua, hukum pertama, yaitu delta U sama dengan Q kalor dikurangi W. Perubahan energi sama dengan kalor untuk dikurangi usaha keluar. Nah yang ketiga, hukum kedua, yaitu entropi atau ketidakteraturan selalu bertambah, yang artinya ketika es mencair bukan sebaliknya. Nah, proses termodinamika itu ada 4. Yang pertama yaitu isotermal, yaitu suhunya tetap. Nah dari isotermal sendiri itu, kalor masuk, volume naik, dan tekanan turun. Contohnya sendiri itu adalah gas dalam tabung yang dipanaskan perlahan sambil dijaga suhunya. Selanjutnya yaitu isobarik atau tekanan tetap. Lalu, gas dipanaskan di piston terbuka. Volume naik, suhu naik. Ada kerja karena perubahan volume. Selanjutnya yaitu isokorik atau volume tetap. Nah lalu kalor masuk tapi volumenya nggak berubah. Jadi energi dalam naik tapi usaha sama dengan 0. Selanjutnya adalah proses adiabatik, yaitu tanpa kalor masuk atau keluar. Proses cepat, nggak ada waktu tukar kalor. Contohnya, udara mendingin di gunung atau kaleng semprot jadi dingin saat dipakai. Nah, selanjutnya aplikasi dalam kehidupan. Semua teori ini bisa kita lihat di kehidupan nyata seperti mesin mobil atau proses pembakaran, kulkas dan AC, proses isobarik dan isokorik, turbin uap, proses adiabatik dan isobarik, dan terakhir kaleng semprot, proses adiabatik saat tekanan dilepas.
Pokoknya belajar fisika tuh penting banget karena sebenarnya kita mengalaminya setiap hari. Semoga penjelasan kami bisa bikin kamu paham dan semangat belajar fisika. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa Like, comment, and subscribe. terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Felix si pecinta fisikawan. Dadah.